Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi Petatang 80 menyapa sahabat-sahabatku di malam yang berbahagia ini. Oke, apa pembahasan kita pada hari ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung Petatang 80 dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Mari kita lihat video berikut ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini saya berada di Pasar Hewan Mas Bagi ya. Ini sekarang saya bersama dengan saudagar atau yang dikenal dengan kolektor. Jadi kita tadi sudah berkomunikasi dengan saudagar ya. Beliau ini saudagar ternak dari Lombok Tengah, Pak Haji ya. Nah, ini saudagar ternak dari Lombok Tengah. Ini berada di Kecamatan Kopang. Di Kecamatan Kopang, beliau ini menampung ternak 10 sampai 15 ekor. 15 ekor ya. Yang dibawa kemana aja Pak Haji Ya. ternaknya? Mas Pasar, Mas Bage, Ya. Lagalas, Peraya Pak Haji. dan juga Terus? separuh-separuh kita ke Tanjung. Ke Tanjung ya. Ke Tanjung. Jadi mohon maaf, namanya siapa nih Pak Haji nih? Haji Zainuddin. Pak Haji Zainuddin. Jadi dalam rangka membebaskan ternak kita dari penyakit PMK, kita berusaha sekarang bekerja sama dengan para saudagar, para kolektor untuk memastikan bahwa ternak yang dibawa, yang dilalu lintaskan dalam kondisi yang sehat, memiliki imunitas yang bagus sapinya, sehingga Pak Hajinya untung nanti. Kalau ternaknya sakit dalam perjalanan kan rugi. Nah, itu kita pastikan nanti kita berikan pelayanan kepada seluruh saudagar-saudagar kita ini. Kebetulan saya ketemu sama Pak Haji Zainuddin dari Lombok Tengah ya. Nggak apa-apa kita bincang-bincang ya. Jadi Pak Haji kira-kira mau bekerja sama dengan kami ya? Syukur alhamdulillah Ya. bahwa ada informasi bahwa ada penolongan lah istilahnya ini. Apabila ada sapi kita yang kurang sehat bisa digratis untuk diobatin, jadi syukur karena saat-saat ini ada juga yang kena sapi kita. Jadi kalau tidak ada pertolongan dari pemerintah atau petugas, mungkin kita agak rugi. Jadi terima kasih atas informasi ini. Ya, jadi Pak Haji ini sebenarnya sapinya tidak hanya di Lombok Tengah ini sapinya. Jadi sapinya ada di Lombok Timur juga Pak Haji ya? Lombok Timur. Ya, ditampung di Lombok Timur juga. Nah, nanti kita akan bekerja sama dengan Pak Haji, Pak Haji Zainuddin, kolektor kita, untuk memastikan bahwa ternak yang akan dilalu lintaskan itu ternaknya yang sehat Pak Haji. Jadi itu Pak Haji ya, kira-kira Pak Haji mau nggak bekerja sama dengan kita nanti? Ya syukur ya, lebih kita yang seharusnya berterima kasih kepada petugas yang mau bekerja sama dengan kita. Oke, terima kasih Pak Haji. Jadi nanti kita bekerja sama dengan Pak Haji. Kalau ada ternaknya yang mau dilalu lintaskan, itu kita pastikan ternaknya sehat. Tapi mohon maaf Pak Haji, sapi-sapi yang dilalu lintaskan kan sudah divaksin semua ya? Sudah divaksin semua. Sudah divaksin ya, ternak yang dilalu lintaskan sudah divaksin. Cuma mungkin ada anak-anaknya mungkin. Anak-anaknya yang umur 7 bulan, 8 bulan ya banyak yang kena sekarang ini. Ada yang kena ya? Ada yang kena. Nggak banyak ya? Ya, Berapa ya? Ya ada berapa, tapi tidak seperti yang dulu lah. Tidak seperti yang dulu.
Makanya nanti kita harapkan kerjasanya Pak Haji, kalau ada lungguh beli sapi mungkin umur 5-7 bulan ya kita vaksin. Terima Untuk kasih. kita obati biar sehat. Oke, mungkin itu Pak Haji. Iya, ya. Dari saya ya, ini sebagai dokumentasi kita, kegiatan-kegiatan ini kita sudah mendata ya. Kita sudah mendata terkait dengan para saudagar kita yang ada di Lombok Timur, kemudian yang ada di mungkin yang kita data ini yang ada di pasar. Iya, ya. Kita data yang ada di pasar, nanti di pasar itu kan tidak semua saudagarnya dari Lombok Timur, ada juga dari kabupaten lain. Nah itu kita melakukan komunikasi, dan saudagar-saudagar kita ini sebenarnya sapinya itu tidak hanya di Lombok Tengah, Iya. jadi mereka itu cari juga ada di Lombok Timur, ya. Iya. Di Lombok Timur juga ada sapinya Pak Haji ya. Iya, ada. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Oke. dan saya berterima kasih kepada Pak Haji sudah mau bekerja sama. Nanti kita bisa lihat-lihat kandangnya yang ada di Lombok Timur. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dadah Pak Haji, dadah. Tadi sudah dilihat ya video terkait kunjungan kita ke pasar hewan Mas Bage ya. Pasar hewan terbesar yang ada di NTB atau yang ada di Pulau Lombok ya. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini ya, kita tentunya tidak lupa ya, 2 tahun yang lalu ya, tepatnya 2022 ya, kita atau sampai sekarang 2024 ya, kita dihadapkan sama sebuah penyakit pada ternak sapi yang sangat merugikan peternak kita ya, karena banyak ternak kita yang sakit dan menyebabkan ternak kita jatuh harganya. Itu yang sangat dirasakan oleh peternak kita, dirasakan oleh seluruh masyarakat kita yang berkegiatan di dunia peternakan. Tentunya sudah 2002, 2003, 2004 ya, mau 3 tahun. Tentunya perkembangan penyakit mulut dan kuku yang ada di Kabupaten Lombok Timur tentunya semakin lama semakin menurun ya. Adapun kasus-kasus yang terjadi itu disebabkan karena adanya beberapa ternak yang melahirkan, kemudian tidak mendapatkan vaksinasi, tidak mendapatkan imunitas yang cukup atau belum dilakukan vaksinasi, sehingga muncul kasus tersebut ya. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah sudah mau 3 tahun penyakit mulut dan kuku yang ada di NTB atau yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Tentunya kita berusaha bagaimana membebaskan ternak kita dari penyakit mulut dan kuku. Ternyata dari beberapa pembahasan kita adalah bahwa selain kegiatan vaksinasi dalam pembebasannya, jadi dalam pembebasan PMK itu kita lakukan pertama adalah vaksinasi. Vaksinasi kita itu lebih dari 80% ya, 80%. Cuma vaksinasi ini harusnya dilakukan secara cepat ya, sehingga efeknya juga sangat bagus ya. Dari vaksinasi kita sudah hampir 80%. Tentunya yang faktor penentu sebenarnya terkait dengan pembebasan PMK yang menjadi faktor yang sangat krusial yang harus kita perhatikan, yaitu lalu lintas ternak. Jadi lalu lintas ternak itu di Pulau Lombok itu sangat tinggi sekali ya. Pergerakan ternak dari satu tempat ke tempat yang lain itu sangat didukung sekali, karena didukung oleh banyaknya pasar yang ada di Pulau Lombok ya, khususnya yang ada di Pulau Lombok. Kemudian banyaknya para saudagar atau para kolektor yang ada di Pulau Lombok ya.
Tentunya kami di Kabupaten Lombok Timur akan membuat sebuah, bisa kita bilang ya mungkin komunikasi baru atau kolaborasi baru ya. Karena kita di masyarakat kita sudah melakukan vaksinasi. Sekarang yang menjadi concern kita adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan para saudagar kita, para kolektor kita. Nantinya para kolektor itu akan kita data, para saudagar itu akan kita data di Kabupaten Lombok Timur. Kita akan data di setiap desa dan kita punya pendamping ya di setiap desa. Itu akan kita maksimalkan dalam mendata para kolektor, para saudagar kita. Nanti kita akan ajak kerjasama. Dia juga membutuhkan tentang pengobatan, vaksinasi, bagaimana supaya ternak mereka yang dilalu lintaskan dalam kondisi yang sehat. Tadi video yang kita tayangkan bersama saudagar, mereka itu sangat antusias sekali bagaimana ternak mereka itu dalam kondisi yang sehat ya. Sayang sekali mereka sudah beli sapi tapi dalam kondisi yang sakit lah, tidak mungkin, karena mereka akan rugi juga. Melalui pendekatan, melalui negosiasi bersama para saudagar, kita harapkan bahwa seluruh komunikasi kita dengan para saudagar, kolaborasi kita dan kerjasama kita bisa berjalan. Jadi nanti kegiatan selain kita melakukan vaksinasi di masyarakat, kita juga akan memfokuskan melakukan vaksinasi dan pengobatan di saudagar kita atau kolektor kita, karena dialah yang melalu lintaskan ternak tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pasar ke pasar yang lain. Jadi kita akan bekerja sama dengan para kolektor, dengan para saudagar dalam berusaha membebaskan wilayah kita dari penyakit mulut dan kuku. Dan kita sangat berharap nanti ketika kita bekerja sama dengan para kolektor, para saudagar, kita akan berikan pelayanan yang terbaik kepada mereka sehingga ternak yang dilalu lintaskan dalam kondisi yang sehat dan memiliki imunitas yang sehat. Kami berharap, kami tadi sudah bertemu dengan Pak Haji Jainuddin yang ada di Pasar Hewan. Jadi jika saudagar, para kolektor seperti Pak Haji Jainuddin yang ada di Lombok Timur atau yang ada di Pulau Lombok itu bisa bekerja sama seperti itu, maka saya sangat yakin bahwa pembebasan PMK yang ada di Lombok Timur atau yang ada di Pulau Lombok atau yang ada di NTB segera kita wujudkan ya. Tentunya nanti dengan cara edukasi dan kolaborasi yang baik, kita bisa memberikan bagaimana cara pandang, kita memberikan pandangan ya terkait dengan PMK. Kita bisa jadwalkan, kita bisa kasih edukasi bahwa kalau ternaknya yang sakit mungkin jangan dilalu lintaskan, disehatkan dulu, disembuhkan dulu, dan kita vaksin, dia sehat baru dilalu lintaskan. Itu adalah program kita selanjutnya, bagaimana kita selain kita memperhatikan vaksinasi, cakupan vaksinasi, kita juga akan menggandeng para saudagar, para kolektor kita untuk bekerja sama bagaimana menyehatkan ternak, bagaimana membuat ternak kita tervaksinasi dengan maksimal ya di para saudagar kita. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Jangan lupa dukung Peta Dalam 80 dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.